Kali ini kita lanjutin tentang pembahasan yang tadi. Jadi gue kan udah menjanjikan 80 soal. Jadi baru 19 soal, berarti sisa banyak ya. Oke ya, sisa 61 soal. Oke, kita kerjakan di malam yang dingin ini. Oke, lanjut ke soal nomor 20 ya. Langsung aja. Mengantuk bro. Jika rata-rata distribusi Poisson, dosen gue bilangnya Poisson, adalah 5, maka berapa probabilitas bahwa nilai yang diamati adalah 0? Ya, berarti K-nya itu 0, lambdanya itu 5. Itu ya. Bentuk rata-rata dari setiap distribusi itu kadang beda-beda gitu. Ada yang lambangnya itu mu, ada yang lambangnya lambda, ada yang lambangnya gamma, dan ada seterusnya gitu. Kok gue nulis dari kanan? Oke, kita tinggal hitung aja. Ini sangat simple ya, simple tapi agak mematikan juga ya. Lambda 5, K-nya 0, 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, 5 pangkat 0 itu 1. Berapapun pangkat 0 itu 1, ya gitu. 0 faktorial 1. Jadi 5. Ini tuh gini. Kalau ditulis di kalkulator, hasilnya setelah saya hitung adalah 0,1353. Begitu ya. Lanjut ke soal nomor 24. Apa tujuan utama dari uji T? Uji T itu biasanya sampelnya itu kurang dari atau sama dengan 30 gitu ya. Dan hanya bisa mengukur 2 kelompok gitu. Jadi apa? Di sini yang benar ya, terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata 2 kelompok. Kalau lebih dari 2 kelompok itu biasanya menggunakan apa? Benar, ANOVA gitu. Menguji hubungan itu korelasi atau regresi ya. Korelasi regresi ya. Mengukur variabilitas itu uji variabilitas. Menguji kesesuaian antar data dengan distribusi tertentu adalah uji distribusi gitu. Uji distribusi kayak uji distribusi normal, uji distribusi binomial gitu. Karena suatu data itu biasanya tersebar berdasarkan distribusi tersebut gitu ya, biasanya. Kalau datanya bagus, kalau enggak ya mampus. Oke, lanjut. Dalam uji T independen, asumsi utama yang harus dipenuhi adalah ya, apa tuh jawabannya? Dan apa? Ya nggak jauh-jauh dari ini. Suatu hubungan itu biasanya nggak jauh-jauh dari distribusi normal gitu. Kenapa harus memenuhi distribusi normal? Kenapa harus memenuhi asumsi distribusi normal gitu? Karena perhitungannya gitu ya masuk terhadap distribusi normal, kayak nilai mu, terus variansi gitu ya. Perhitungannya tahu titik kritis ya, iya tahu lah harusnya ya begini. Itu kan berdasarkan distribusi normal. Biasanya uji Z dan uji T itu berdasarkan uji normal. Distribusi normal gitu ya. Lanjut. Kapan uji Z digunakan dalam analisis statistik? Kapan ayo? B. Kok bisa? Ketika ukuran sampel besar dan standar deviasi populasi diketahui. Ini uji T, udah kelihatan. Ini sampel kecil ketika membandingkan lebih dari 2 kelompok data. Ini apa? ANOVA. Data nominal dan ordinal atau kategori ini biasanya pakai chi-square ya, atau kuadrat begitu. Lanjut ke soal nomor 24. Dalam uji Z, satu sampel hipotesis 0 biasanya menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi ya, sampel berasal dari populasi dengan rata-rata tertentu. Karena ini satu sampel ya, satu sampel. Kalau dua sampel itu biasanya
mu1 sama dengan mu2. Ini H0 nya. Kalau satu sampel it just mu1 sama dengan mu0. Mu0 itu apa? Ya ini rata-rata populasi yang sudah ditentukan. Misalnya dalam kasus orang tuh menduga-duga gitu loh, apakah tinggi rata-rata tinggi mahasiswa prodi statistika itu tinggi rata-ratanya untuk perempuan 155 cm gitu. Iya, pengen tahu aja gitu. Disebutkan asumsi 155 cm karena itu berdasarkan sekelibat mata gitu, atau berdasarkan studi-studi sebelumnya gitu kan. Jadi terbentuklah mu0 gitu ya. Ini begitu. Lanjut. Apa tujuan utama dari uji Z-square? Aduh, udah disinggung nih tadi nih. Apa? Kategorik, benar. Udah. Kategorik. Ingat ya, jenis berdasarkan skala pengukurannya. Noir, nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi semakin kesini semakin bagus pengujiannya gitu ya. Ini kategorik tanpa urutan, ini kategorik dengan urutan, ini just interval, tidak ada nol mutlak atau tidak ada nol absolut seperti suhu. 0 derajat Celcius itu bukan berarti suhunya hilang, suhunya nggak ada, enggak, tapi tingkat derajatnya 0 derajat Celcius gitu. Beda lagi dengan rasio. Misal ketika buah apel dalam keranjang itu bernilai 0, beneran gak ada, nolnya mutlak, bener-bener gak ada apel di sana gitu. Sampai sini paham? Ya, you do. Oke. Dalam uji Z-square untuk independensi, data yang digunakan harus berupa apa tadi? Disebutkan apa? Kategori, benar. Ordinal ini juga kategori, tapi di sini kan lebih spesifik kategori itu ada apa? Nominal dan ordinal gitu. Dalam tabel kontingensi emang, karena Z-square itu rumusnya begini ya, sigma O min E kuadrat E gitu. Dan ini perhitungan ini bisa didapatkan dari tabel kontingensi ini ya, begitu ya. Karena mempermudah, makanya dalam pengumpulan data ya, disinggung juga dalam pengumpulan data atau pengolahan gitu ya, belum ke analisis, pengolahan data itu disajikan atau dilakukan sebuah adanya tabulasi, menyajikan data dalam bentuk tabel. Kenapa? Untuk mempermudah analisis perhitungan data gitu ya. Selanjutnya nomor 27. Apa tujuan utama dari ujian ANOVA? Ini apa hubungan tadi, regresi, korelasi, udah disinggung kan? Udah. Ini variabilitas bisa ini ya. Korelasi. Oke. Lanjut nomor 28. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam ujian ANOVA. Let's be the same again. Nggak usah dibahas lagi ya. Varians homogen gitu ya, tidak heterogen gitu ya. Apa tujuan utama dari analisis regresi? Apa? Benar. Ini menentukan hubungan sebab akibat gitu. Misalnya gini nih, biasanya begini nih. Gitu ya. Ini penulisan umumnya aja. Biasanya lebih matematis begini nih penulisannya. Y beta 0 tambah beta 1 x1 gitu. Jadi ini ada parameter B1 yang menunjukkan hubungan. Misalnya parameter B1-nya positif, berarti hubungannya apa? R sama dengan positif. Ketika B1-nya negatif hasilnya, maka R sama dengan negatif begini. Dalam analisis regresi linear sederhana banget. Jadi variabel independennya cuma satu, biasanya gitu. Karena sederhana cuma thread begini atau thread begini. Jadi jawabannya apa? Koefisien regresi, yaitu perubahan
rata-rata Y untuk setiap unit perubahan pada X. Oke. Lanjut. Dalam analisis korelasi, nilai koefisien korelasi R berkisar. That's it gitu. Gak negatif 1,0. Jadi kan kalau hubungan negatif itu biasanya begini nih. Semakin tinggi nilai X, maka semakin rendah nilai Y. Biasanya gitu. Ini negatif ya. Koordinatnya begini. Kalau positif, biasanya ya uji korelasi itu biasanya ya di ini gimana seterusnya, heat map atau heat map gitu ya, pakai color gitu biasanya, pakai color. Kalau pakai program R atau Python atau ya gue mainnya R sama Python. Jika koefisien korelasi antara dua variabel adalah 0, tidak ada hubungan, tentu tidak ada hubungan, ini 0 ya, sudah. Nomor 33. Dalam analisis regresi, asumsi humus kedastisitas berarti homogen apa? Konstan variansnya gitu. 34. Apa yang dimaksud dengan analisis multivariat? Apa? Benar. Analisis data yang melibatkan lebih dari dua variabel secara simultan. Jadi multivariat ini bukan sederhana lagi. Gini nih, B0, B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan seterusnya. Itu ya. Nomor 35. Metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik udah disinggung. Analisis cluster, benar banget. Analisis faktor bertujuan untuk apa? Hayo, coba dibaca deh materi multivariat itu. Mengurangi jumlah variabel yang menjadi faktor-faktor utama. Ketika suatu variabel dependen itu banyak banget faktor-faktor utamanya dan dijadikan satu model, itu bakalan rusak, percaya deh. Analisis diskriminan digunakan untuk benar mengelompokkan data berdasarkan variabel dependen kategori. Oke. Selanjutnya, dalam analisis regresi berganda, asumsi multikolinearitas berarti jadi saling berkolerasi ya, variabel independennya itu bakalan rusak. Misalnya X1 dan X2 ternyata korelasinya tinggi, misalnya kita sebut saja korelasinya lebih dari 0,8 maksudnya 0,8, rusak gitu. Oke. Apa tujuan utama dari analisis MANOVA? Nah ini nih multivariat ANOVA gitu. Jadi digunakan untuk lebih dari satu variabel dependen gitu. Dependen, yes, it is. Menurut gue ya, materi multivariat itu susah gitu, apalagi kalau udah disambung sama kategori gitu, yang angka, warna, dijadikan kode, it's really susah. Dalam analisis multivariat, apa yang dimaksud dengan variabel dependen? Apa sayangku benar? Nilainya diprediksi atau dijelaskan ini disebab akibatkan gitu loh. Oke, dependen yang Y gitu. Gue selalu misalin
Kalau dependen itu Y, kalau independen itu X. Kenapa ya? Kebiasaan. Selanjutnya 4.1, apa tujuan utama dari analisis pasar? Tentu A jawabannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya. Bye.